Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kode Explorer Diary. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan resource workspace, yang dimana workspace tersebut berfungsi sebagai ruang kerja agar task kita tidak saling bercampur dan dapat dibagi berdasarkan workspace tersebut. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu adalah membuat sebuah file entity untuk workspace. Oke, di sini kita sediakan objek yang merepresentasikan tabel workspace tersebut. Sama ID, lalu ada untuk foreign key-nya, yang dimana ini memiliki owner. Lalu public string name, yang merepresentasikan nama dari workspace-nya. Lalu string description, jika teman-teman ingin menambahkan sebuah deskripsi pada workspace-nya, kita di sini memberikannya dapat null ya. Jadi workspace tersebut dapat memiliki deskripsi atau tidak. Lalu di sini saya tambahkan color, yang dimana kita dapat menandai workspace tersebut berdasarkan warna, dan kita akan memberikan nilai default untuk color tersebut. Lalu invite code, yang dimana jika kita ingin menambahkan member atau user lain bergabung dalam workspace yang kita buat berdasarkan invite code. Lalu kita menambahkan date time, yang namanya created at, kita copy saja dari user ya. Kita copy yang ini saja. Setelah itu kita merepresentasikan relasinya. Jadi setiap kita memanggil sebuah workspace, kita ingin menampilkan juga relasinya yang terhubung ke tabel workspace. Ini saya memanggil entity user, tapi sebagai owner. Karena kita sudah menandai bahwa foreign key-nya adalah foreign key dari user itu bernama owner. Setelah itu kita membuat sebuah configuration ya pada database-nya untuk konfigurasi tabelnya kita maunya seperti apa. Saya buat lagi di sini namanya workspace configuration. Kita lihat ini ya dari contoh konfigurasi tabel yang lain ya. Ini kelasnya Silit, lalu di entity sudah ya di entity configuration. Oke. Lalu kita memasukkan objek entity yang sebelumnya kita buat di sini. Setelah itu kita implementasikan interface-nya, lalu kita membentuk konfigurasi tabelnya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini saya cuma mau copy ya, teman-teman bisa ikuti. Pertama tabelnya saya memberikan nama workspaces, lalu kolomnya workspace ID varchar 255, owner ID, name, description, bertipe text, ada color, varchar yang saya hanya memberikan hanya 10 karakter saja. Lalu ada workspace invite code. Nah, di sini saya menggunakan varchar berjumlah 255 karakter. Nah, di sini saya konfigurasi invite code-nya agar unik. Dan juga untuk created add-nya, tipenya timestamp, updated add. Nah, di sini error karena kami tidak memiliki objek workspace pada user entity ya. Jadi kita coba tambahkan di sini. Paling bawah dari sessions, public, di collection,
Lalu kita di sini memasukkan workspace. Kita lihat sudah hilang errornya. Jadi satu user dapat memiliki banyak workspace karena dia yang membuatnya. Mungkin cuman seperti ini konfigurasi dari workspace-nya. Jadi kita bisa migrasi untuk tabel workspace tersebut. Saya buka terminal. Saya di sini menggunakan Docker yang untuk database-nya. Saya coba jalankan upd. Oke, kita mulai dalam membuat sebuah ini ya. Saya membuat sebuah migration namanya workspace. Oke, migrasinya sudah terbentuk ya. Kita lihat. Nah, sekali lagi kita perlu copy yang namanya auto generate comment agar tidak dianggap error oleh package sonar analyzer kita. Lalu setelah itu kita melakukan .NET F database update. Jadi kita akan implementasikan migrasi tersebut di dalam database. Oke, sukses ya untuk migrasinya. Mari kita cek di database kita. Kita di sini lihat namanya. Kita coba refresh ya. Oke, kita lihat ada penambahan tabel workspace ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah controller. Karena kita sudah membuat database-nya sebelumnya, maka kita akan lanjut membuat sebuah controller. Di sini saya akan membuat sebuah kelas yang namanya workspace controller. Di sini workspace controller kelas tersebut menurunkan dari kelas control base. Lalu setelah itu kita harus menentukan endpoint-nya untuk workspace. Nah, di sini kita tambahkan dulu IP controller, lalu route. Di sini saya hanya menentukan endpoint di awalnya saja, seperti API workspace. Jadi setelah pada metode-metodenya, maka dia menambahkan slash misalnya untuk create, edit, dan tidak lupa juga karena seluruhan workspace ini diwajibkan untuk terautentikasi, maka saya akan menambahkan di bawahnya itu namanya authenticate. Oh, authorize ya, authorize, maaf. Jadi saya menambahkan authorize di sini sehingga apapun yang awalannya bernama API workspace, maka dia wajib harus terautentikasi. Setelah kita menambahkan ini, kita coba lihat di bagian program.cs. Kita lihat apakah sudah ada autentikasi. Oh, di sini belum ada ya. Jadi saya di bawahnya itu saya menambahkan namanya use authentication. Ini ya, teman-teman. Setelah itu, kita kembali lagi ke workspace controller kita. Setelah penambahan controller workspace, kita akan membuat sebuah metode create ttpost ya. Setelah itu, kita akan membuat sebuah metodenya. Dan result create workspace. Setelah itu kita akan membuat sebuah DTO untuk create workspace tersebut ya. Kita buat folder baru yang namanya workspace.
workspace. Lalu di dalamnya saya membuat sebuah record yang namanya create workspace DTO. Nah, di sini saya tambahkan, oh enggak usah ya, saya tambahkan silid ya. Mending kita langsung saja mengimplementasikan properti apa saja yang dibutuhkan untuk create workspace DTO tersebut. Di sini saya tambahkan required string namanya name, lalu public string yang dapat saja null, lalu public string yang dapat juga null yang namanya color. Setelah itu seperti DTO yang lainnya, kita perlu membuat validatornya. Di sini saya menjadikannya silid class, lalu kita turunkan abstract validator dari Fluent Validation, masukkan DTO sebelumnya. Lalu kita buat sebuah konstruktor. Lalu saya copy saja ya. Jadi teman-teman bisa ikuti. Rule-nya hanya untuk satu saja, name. Setelah itu kita memanggilnya di dalam sini ya. Sebagai parameter from body. Create workspace DTO, lalu di validator, masukkan DTO-nya, lalu cancellation token, kita rapikan dulu ya. Oke, kita tambahkan sebuah kondisi await validator. Ini kenapa error? Oh, kita lupa menambahkan ini ya. Create workspace DTO ya. Oke, setelah itu saya akan membaca sebuah ID user yang login. User dari claim principal ya. Oh, bukan to string, tapi pin first. Claim types ya. Oke, lalu name identifier dot value. Oh, di sini saya nol ya. Setelah itu kita akan mengecek kondisi ini. Jika user ID-nya null, oh karena bertipe string, kita bukan null ya, tapi string is null or empty, user ID, maka kita akan mengembalikan dari metode authorize ya. New, kita membuat sebuah objek anonymous message, lalu menambahkan user not authenticated. Setelah itu kita return oke dulu ya. Kita buat repositorinya terlebih dahulu. Mari kita tutup semua tab-nya dulu. Lalu kita pindah ke repository. Karena kita sudah membuat tabel baru yang bernama workspace, kita membuatnya di sini menjadi workspace repository. Kita buat interface-nya terlebih dahulu, lalu kelasnya.
Oh, saya seharusnya pakai S ya karena dia jamak bersifat tabel ya. Workspaces, repository. Oke, mari kita ubah, tambahkan S ya, huruf S. Kita rename dulu. Lalu kita implementasikan, pertama parameternya itu application DB context, lalu turunan dari repository base ya. Ini kita panggil entity-nya dari entity, lalu kita masukkan parameter DB context, lalu interface-nya. Teman-teman begini ya. Setelah itu kita membuat public di sini void ya, create workspace yang menerima parameternya harus berjenis entity ya. Lalu menurunkan metode create dari repository base dan kita masukkan parameternya di sini. Mungkin begini ya teman-teman. Kita usahain saja. Kita copy, kita masukkan ke interface-nya, kita hapus public, lalu kita import workspace dari entity, kita hapus implementasinya, lalu kita daftarkan ke di repository manager ya. Kita masukkan di sini. Lalu kita injek melalui repository manager. Di sini private read only, lazy di workspace repository, lalu new, kita pakai yang model terbaru saja ya dalam injeknya. New workspace repository application DB context. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam interface-nya sebelumnya. Dot value. Oke, setelah itu kita buat lagi service-nya ya untuk workspace. Kita buat dulu di sini namanya workspace service. Oh, saya lupa tambahkan ini i-nya ya. Name. Lalu kita buat sebuah kelas service-nya. Setelah itu kita masukkan di sini repository manager. Oh, bukan repository manager tapi di repository lalu mengimplementasikan dari e-workspace service. Oke. Ini ya teman-teman. Lalu kita membuat sebuah create service-nya. Ini saya membuat sebuah function method assign. Oh, pas ya. Sini mengembalikan workspace DPO ya.
Oh, seharusnya bukan ini ya, bukan workspace. Saya membuat satu dulu DTO yang namanya workspace DTO. Oke, kita ubah menjadi record saja ya. Saya membuat public required string id get init lalu required string name get init ya agar dia tidak dapat diubah lagi setelah kita kembalikan. Di sini description ya. Sini required untuk colornya. Lalu public required lagi untuk datanya. Lalu di sini oke teman-teman, nanti kita panggil di sini untuk return itu workspace DTO, lalu nama fungsinya parameternya itu kita masukkan pertama create workspace DTO. Lalu di sini string owner ID yang menjadi siapa user yang membuat workspace ini, lalu cancellation token. Kita rapikan dulu ya. Di sini saya membuat sebuah variabel workspace entity agar dapat disimpan ke dalam tabel. Tapi dalam repository manager parameter create-nya kan dia bertipe workspace yang bertipe entity, maka kita perlu mengkonversi create DTO ini ke dalam workspace ini. Nah, maka kita perlu mengkonvernya ya. Oleh karena itu kita membuat sebuah namanya workspace mapping. Di sini saya menambahkan kelas ya. Namanya workspace mappings. Nah, di sini saya menjadikannya public static ya. Di sini metodenya juga static. Kita memanggil entity workspace. Lalu kita menamakan metode static ini menjadi toEntityCreate. Nah, lalu di sini kita akan mereturn sebuah entity workspace. Jadi saya turun di sini entity new ya. Saya membentuk objek entity workspace ya. Nah, setelah itu kita akan memanggil ID, misalnya di sini saya memberikan tanda dolar ya, agar dapat dimasukkan sebuah variabel. Lalu saya menuliskan nama tabelnya, salah ya namanya, workspaces. Lalu masukkan quit version 7 ya. Mau disini bukan tanda ini ya. Lalu
ada name. Name ini didapatkan dari DTO. Jadi kita perlu memasukkan parameter this di sini, create workspace DTO, lalu string owner ID. Jadi fungsi this ini, create workspace DTO ini, kita bisa memanggilnya bagian service dengan nama to entity create tanpa harus memanggil kelas workspace mappings. Ini namanya adalah method extension ya. Jadi saya hilangkan dulu, kita selesaikan dulu workspace mappingnya. Name kita bisa memanggil seperti ini. Description, create workspace DTO, description. Lalu selanjutnya color. Nah, di sini saya perlu cek is null or empty bagian create workspace DTA color ya. Kalau dia null, maka saya memberikan nilai default hitam ya. Warna hitam. Jika tidak, kita masukkan color di sini. Begini ya teman-teman. Jadi saya menggunakan operasi ternary. Setelah itu, invite code-nya saya menggunakan version 7 to string ya. Lalu created at time. Oke. Nah, di sini saya owner ID-nya belum ini ya, belum kita masukkan ya. Jadi saya masukkan di sini owner ID. Seperti ini teman-teman, nanti kita panggil di bagian workspace service. To entity create. Kita masukkan parameter owner ID-nya. Lihat, kita tidak memasukkan create workspace DTO ya, tapi hanya string owner ID. Setelah itu, kita simpan create workspace-nya ya, menggunakan workspace entity. Lalu await, kita simpan perubahan tersebut. Ini lalu return, kita type-nya ini workspace DTO bukan entity. Jadi kita perlu translate lagi workspace-nya to DTO. Jadi kita bagian mapping, kita membuat metode baru bernama public static. Kita masukkan workspace DTO dan dengan nama to DTO. Nah, di sini kita masukkan ekstensinya dari entity workspace ya. Lalu return new. Misalnya kita hanya mengisi kita lupa namanya. Apa saja yang ingin kita kirimkan kepada klien atau front end kita. Jadi ID didapatkan dari workspace ID, lalu name, description, salah ya, color, lalu updated add mungkin boleh juga kita munculkan ke klien. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita panggil di bagian sini ya, return to DTO. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu mari kita panggil di bagian controller ya. Workspace controller. Kita panggil service await ya. Service manager, workspace service, lalu create workspace assigns. Kita masukkan DTO-nya dulu. Setelah itu user ID, lalu cancellation token. Seperti ini saja ya teman-teman. Oke, kita seharusnya ada hasil, ada nilai yang di return. Kita coba lihat. Ada workspace DTO, jadi
Kita bisa di sini membuat variabel workspace DTO seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam parameter OK ini. Oke, teman-teman, mari kita coba. Saya pertama kali itu akan ini ya, saya hapus dulu ya semuanya di sini. Saya akan menjalankan ulang. Docker compose up. Oke, mari kita jalankan projectnya ya. Sambil kita membuka Postman. Nah, kita melihat saya membuat folder baru namanya workspace dan HTTP method post untuk create workspace-nya. Ini endpoint-nya, lalu bertipe post, lalu kita masukkan ini. Kita akan coba ya. Tunggu dulu jalan. Oke, setelah jalan, mari kita coba dulu. Oke, ini kita berarti belum login ya. Kita masuk ke endpoint login. Setelah itu kita klik send. Oke, kita berhasil login ya. Kita coba kembali lagi ke Workspace. Oh, ini masih use authentication ya. Masih unauthorized ya. Kita coba lihat dulu di bagian ini. Oke. Oh, saya salah ya. Ini seharusnya use authentication ini berada di atas use authorization. Karena urutan untuk middleware di ASP.NET Core itu harusnya use authentication di atas dari use authorization middleware. Jadi mari kita restart dulu ya. Kita restart. Oke, mari kita coba lagi. Coba logout. Oke. Hasil, kita coba jangan login dulu ya. Kita coba langsung create workspace. Oke, user not authentication. Lalu login. Oke, sudah login. Setelah itu kita create workspace lagi. Oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk kliknya. Oke teman-teman, di sini kita kan melihat bahwa pada saat saya running, kita run dulu projectnya. Pada saat saya mengedit sebuah request JSON, sudah berjalan. Saya coba ini. Tunggu dulu dia meresponnya, karena ini baru pertama kali dia jalan. Oke, kita lihat pesan errornya. Dia di sini bertuliskan tidak ada properti ya, justru file required. Seharusnya di sini hanya name saja errornya. Jadi saya perlu ini create untuk workspace detailnya kita hilangkan untuk required-nya karena sudah ada fluent validation-nya. Mari kita stop rerun lagi. Setelah itu kita coba tekan send lagi. Oke, kita sudah mendapatkan error yang kita inginkan. Mari kita perbaiki lagi name-nya. Oke, jadi sudah bisa ya teman-teman. Tadi seharusnya untuk request itu tidak usah diberikan required. Khusus untuk workspace DTO saja karena workspace DTO kita yang handling kelas tersebut. Untuk create workspace DTO kita hilangkan required-nya. Oke, kita lanjut pada endpoint selanjutnya yaitu endpoint update ya untuk workspace-nya. Jadi di sini kita membuat sebuah HTTP put, lalu public assign task sama seperti create workspace ya. Di extend result, lalu oke, saya coba ini ya, workspace. Oke, nah itu ini ya, open saja dulu.
Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah DTO untuk request update workspace-nya. Karena kita akan membuat kelas baru, record baru, yaitu update workspace DTO. Kita copy saja dari create workspace ya, karena dia sama. Hanya name, description, dan color. Ini kita cuman ini ya. Kita copy, paste di sini, lalu saya membuat untuk validatornya lagi. Validator. Oke, setelah itu kita sama juga seperti create juga ya, hanya name saja yang kita berikan ini rule untuk validation-nya. Oke, kita sini turunkan kelas abstract validator ya. Abstract ya, kita masukkan DTO-nya. Lalu kita buat constructor sama seperti ini ya, create public update workspace validator, lalu kita copy. Oke, mungkin bikin saja teman-teman. Kenapa saya bikin double? Karena bisa saja sewaktu-waktu DTO untuk update berbeda dengan create. Jadi kita walaupun sama, saya membuatnya berbeda. Setelah itu saya pergi di workspace controller. Di sini sama saya memberikan from body, lalu update workspace DTO, lalu eValidator, workspace DTO, lalu validator, lalu cancellation token, cancellation token. Oke, ini ya teman-teman. Setelah itu saya coba rapikan parameter-parameternya. Lalu kita jangan lupa memberikannya di sini ID ya. Ini saya masukkan namanya workspace ID. Lalu saya tambahkan satu parameter namanya string, kita ambil dari workspace ID. Nah, gini ya teman-teman ya. Setelah itu kita copy saja ini validatornya. Kita copy yang update workspace-nya. Oh salah ya, kita salah dalam jenis ininya, jenis validatornya. Oke, setelah itu mari kita buat sebuah service-nya untuk update ya. Untuk workspace service, kita masuk ke untuk membuat metode ya. Di sini saya tidak mengembalikan return ya, saya cuma mengupdate saja workspace assigns, lalu masukkan string untuk mencari berdasarkan ID ya. String workspace ID, setelah itu update workspace DTO, lalu cancellation token, perhatikan lagi parameternya. Oke, setelah itu kita cari workspace ya. Bertipe workspace, await. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah metode private untuk mengecek apakah workspace-nya ada. Jika ada, maka dia return. Jika tidak, dia akan return sebuah exception not found ya. Atau kode HTTP 404. Nah, di sini saya private assigns task, lalu workspace. Nah, di sini get
workspace and if check ya, and check if exists. Setelah itu kita masukkan parameternya string workspace ID, boleh yang thread changes, cancellation token. Kita rapikan lagi parameternya. Lalu kita membuat variabel yang dapat saja null, lalu await repository manager, salah ya. Workspace repository get ada ya. Kita belum membuat repository atau get-nya ya. Kita pergi ke workspace repository untuk membuat sebuah get. Di sini saya membuat sebuah metode sintas workspace yang bisa saja menjadi null, lalu get workspace by ID. Ini ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan parameter string workspace ID, lalu boolean tag changes. Lalu seperti sama cancellation token. Setelah itu kita return await find by condition. Kita rapikan dulu ya. Di sini equals, di sini dulu ID ya. ID lalu equals sama dengan workspace ID. Kita masukkan track changes-nya di sini. Lalu single order for assigns cancellation token. Oke. Ini ya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk memberikan nilai default. Setelah itu kita daftarkan ini ke dalam ini ya, ke dalam interface-nya ya, kita daftarkan di atas dari create. Setelah itu kita kembali ke workspace service. Kita panggil di sini get, yang dimana dia membutuhkan workspace. Ada track changes-nya juga. Ini kita cek bahwa kita belum ada ini. Kita cek if workspace is null, maka kita return exception. Kita mungkin belum mempunyai ini ya, exception khusus untuk workspace tidak ditemukan. Nah, kita masuk ke folder exception, kita add class, tulis workspace not found exception ya. Sini kita membuatnya menjadi select class ya. Lalu kita turunkan dari not found exception. Oke. Nah, kita rapikan dulu ya. Di sini dia wajib ada inputan stringnya ya. Minimal satu parameter. Nah, di sini kita menerima workspace ID. Lalu kita memberikan pesan do workspace with ID. Kita masukkan stringnya. Masukkan parameter workspace ID ya. Oke, kita kembali ke workspace service. Kita panggil di sini new workspace not found exception. Masukkan workspace ID yang dijadikan parameter. Setelah itu, jika dia ada, maka return saja workspace-nya.
Oke, kita jadikan ternary saja ya. Lalu di sini di update kita bisa await get workspace and check if exists. Kita panggil workspace ID, masukkan track changes-nya adalah true karena kita akan mengubah sebuah objeknya, sehingga sisanya akan diatur oleh ini ya, EF core-nya. Lalu kita panggil to entity update. Oh, kita belum ada method extension ya pada workspace mapping. Kita buat dulu. Di sini namanya public static void ya, to entity update. Lalu kita buatkan parameter extension entity workspace, lalu update workspace DPO. Jadi di sini kita tinggal cuman mengubah sebuah objek misalnya name dari update name, lalu workspace description sama dengan update. Hanya gini saja ya teman-teman, kita menimpa dari workspace yang didapatkan dari database ini. Kita update saja, lalu setelah itu kita cek kondisinya untuk si color. Misalnya untuk row, jika string untuk update color, jika dia tidak null, maka kita simpan nilainya. Karena di database colornya nggak bisa null ya. Color updated. Oke, setelah itu kita masuk ke updated age-nya ya. Lalu the time now. Gini saja ya teman-teman ya. Oke, setelah itu mari sini kita akan langsung saja to entity update. Kita masukkan DPO-nya, lalu setelah itu dia akan mengupdate objeknya, lalu kita hanya menyimpan perubahannya. Save assigns cancellation token. Oke, begini saya teman-teman, kita daftarkan di interface-nya. Lalu setelah itu kita panggil di workspace controller ya. Kita tinggal await service manager, workspace service, update workspace setting ya, update workspace assigns ya. Kita masukkan workspace ID, update cancellation token, oke. Perhatikan. Oh, ini bukan return oke ya, tapi return no content. No content. Kalau oke itu kita bisa saja mengembalikan sebuah nilai. Jadi gini saya teman-teman, mari kita tes untuk endpoint-nya. Coba jalankan dulu Docker-nya ya. Oke, kita jalankan project-nya. Oke, sudah jalan. Mari kita masuk ke Postman. Kita buat HTTP request yang baru ya. Ini namanya update workspace. Lalu kita ganti menjadi metode put. Kita copy dari workspace misalnya. Lalu kita save, masuk ke sini ya. Kita copy saja ini. Kita hanya ingin testing saja ya. Oke. Oh, jangan lupa kita masukkan ID-nya ya. Nah, mari kita coba lihat dulu di database-nya kita. Oh, kita sudah ada banyak ini ya. Saya hapus dulu ini agar kita bisa perhatikan dulu.
Oke, setelah itu mari kita copy ID-nya ya, yang kita ingin update dengan awalnya namanya itu workspace demo ya. Mari kita update, kita copy ID-nya, lalu demo update, lalu kita masukkan untuk description-nya juga ya. Lalu update workspace demo. Setelah itu mari kita uji coba. Oke, oh kita dapat error ya karena belum terautorisasi. Kita login dulu, send. Oke, berhasil. Kita update lagi, kita coba. Oke, ini sudah berhasil ya. Mari kita lihat ke database-nya kita. Oke, teman-teman bisa melihat ya bahwa deskripsinya sudah ada yang awalnya masih null dan name-nya sudah berubah. Oke, mari kita lanjut ke endpoint selanjutnya yaitu delete. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah API delete workspace ya. Nah, pertama itu saya membuat sebuah http delete, lalu kita masukkan workspace ID. Oh, kita kurang tanda kurung awal ya. Setelah itu saya membuat sebuah metodenya, action result, lalu delete workspace, sama seperti ini ya. Saya masukkan ini, saya copy saja, lalu cancellation tokennya. Nah, di sini saya ambil yang ini ya, karena kita memerlukan user ID yang loginnya. Oke, setelah itu saya return no content. Oke, setelah itu mari kita kembali ke ya, kita coba ke repositorinya dulu. Kita siapkan untuk delete. Sangat simpel saja. Public void delete workspace. Lalu kita panggil turunan metodenya. Oke, kita daftarkan di interface-nya ya. Coba tambahkan. Oh, ini tidak perlu ya. Oke, seperti ini saja. Lalu kita kembali ke workspace service ya. Nah, di sini saya dibawa dari update ya. Saya coba membuat sebuah public void task delete assigns. Di sini saya panggil ini ya. Kita copy saja dari update ya, agar dapat mempersingkat waktu. Cancellation tokennya juga kita ambil. Oh, ini bukan void ya, assigns. Kalau dia bertipe task ya. Lalu setelah itu, oh saya lupa tambahkan satu lagi parameter namanya string user ID. Oh, kayaknya saya ada salah ya. Seharusnya saya memberikan di sini para nilai default ya. Nah, di sini juga saya perlu memberikan default seharusnya. Nah, nanti kita ubah di parameternya ya. Oh, nanti kita ubah di ini, di interface-nya ya. Kita masuk ke interface, kita tambahkan seperti ini. Bawahnya juga seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut. Oh, di sini kurang nama workspace. Nah, di sini saya mencari workspace sama seperti ini ya, yang waktu update. Setelah itu kita cek if jika use owner ID ya, owner ID equals user ID.
kita akan kembalikan sebuah exception. Nah, di sini saya perlu membuat kelas namanya workspace delete not owner exception. Sini saya turunkan forbidden exception dari kategoris ya. Di sini saya juga buat parameter string user ID atau string workspace ID ya. Lalu saya copy saja, teman-teman bisa ikuti saja ya pesannya. You cannot delete the workspace with ID because you are you are not the owner. Jadi hanya owner pemilik workspace tersebut yang dapat menghapusnya. Kita masukkan saja workspace ID. Oh, kita ambil saja dari datanya. Nah, setelah itu kita hapus datanya. Delete workspace, masukkan objeknya, lalu await await repository manager, save assigns ya, cancellation token ya. Untuk delete-nya seperti ini saja teman-teman. Jadi kita cek lagi apakah user yang ingin menghapus workspace termasuk owner. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan sebuah error workspace delete not owner exception. Setelah itu, jika dia melewati kondisi ini, baru kita akan menghapus datanya. Mari kita daftarkan di interface-nya. Lalu kita panggil di controller ya. Di sini tinggal await service workspace service, lalu delete workspace assign apa saja parameternya, workspace ID, user ID, dan cancellation token. Seperti ini saya teman-teman untuk delete-nya. Mari kita running ya. Mari kita jalankan programnya sambil kita menyiapkan sebuah ini HTTP untuk delete-nya. Kita ambil saja dari sini ya. Kita cuma ganti metodenya menjadi delete. Sini kita ganti namanya menjadi delete workspace. Oke, setelah running kita coba. Oh, saya belum ini ya, belum jalankan database-nya. Jadi saya perlu ini. Karena database-nya belum jalan, kita coba lihat error-nya, internal service error, ternyata kita coba lihat log-nya ya. Kita sudah ada log dev-nya di sini. Kita lihat error-nya. Kita tahu bahwa no connection because target machine active repository. Jadi valid connection ke database-nya. Jadi mari kita jalankan ininya ya, Docker Compose-nya. Oke, sudah jalan. Kita coba lagi. Oke, user not authenticate. Jadi user belum terautentikasi ya. Kita coba login. Oke, kita sudah login. Kita coba delete lagi. Oh, ID-nya tidak dapat ditemukan ya. Kita coba cek di database-nya. Kita close all dulu tab-nya. Oke, kita copy. Lalu setelah itu delete. Oke, sudah sukses ya. Mari kita cek di database-nya.
Kita coba refresh. Oke, sudah kelihatan ya, sudah terhapus. Mungkin untuk delete-nya seperti itu. Kita akan beralih ke endpoint selanjutnya.